wa khabba'a wilayatahu fi khalqihi. Allah Subhanahu wa ta'ala juga ternyata menyembunyikan kekasih-kekasihnya, wali-walinya yang kita sebut sebagai wali mastur. 300 orang, bahkan bisa jadi 400 atau 500 orang yang hari ini hadir di Masjid Agung Syuhada. Saya yakin dan percaya di sebahagian kita ada kekasih-kekasih Allah yang tersembunyi. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailina, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah menyampaikan sebuah maqal yang sangat mendalam untuk kita sebagai orang-orang beriman. Maqal dari cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dikutip oleh Al-Allamah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Fusulul Ilmiyah wa Usulul Hikamiyah. Apa kata Ali Zainal Abidin? Kata beliau, Inna Allah khabba'a thalathan fi thalathin. Ada 3 perkara, kata beliau, dalam kehidupan kita sebagai manusia yang dirahasiakan oleh Allah, disembunyikan oleh Allah. Mari kita lihat satu-satu. Yang pertama, kata beliau, perkara yang dirahasiakan, disembunyikan oleh Allah, khabba'a ridahu fi ta'atihi. Dalam hidup ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan, merahasiakan ridha Allah, ridhanya dalam setiap bentuk ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak pilihan dalam kehidupan kita, pilihan-pilihan ketaatan,
sebagai bahagian dari pengabdian kita kepada Allah. Tetapi tak ada satupun orang yang tahu dari sekian banyak taburan bentuk ketaatan itu, pilihan-pilihan itu, di mana terletak ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita tuju dalam hidup, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlub. Setiap bentuk ketaatan ibadah yang kita lakukan, Allah tujuan kita, ridha Allah yang kita cari. Tetapi tidak bisa diukur bahwa keridhaan Allah itu pasti terletak di ibadah yang sifatnya dahsyat. Boleh jadi ridha Allah terletak justru pada perkara-perkara amal ibadah yang kita anggap sepele. Itu sebabnya mengapa kemudian beliau melanjutkan, fala tahqiru syai'an min ta'atihi fala'alla ridahu fi. Karena kita tidak tahu di mana letak ridha Allah dalam setiap pilihan-pilihan amal ibadah itu, maka kata beliau, jangan sama sekali pernah menyepelekan, jangan sama sekali pernah menyederhanakan, jangan sama sekali pernah menganggap enteng satu perkara amal ibadah pun yang mungkin bisa jadi di mata kita itu adalah perkara yang sifatnya adalah ibadah yang kecil. Saya ingin mengutip satu cerita menarik yang disampaikan oleh Al-Allamah Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasaihul Ibad. Peristiwa itu terjadi ketika Imam Abu Dawud rahimahullahu anhu menyeberangi sungai Tigris bersama dengan banyak orang di atas perahu. Ketika di tengah sungai sayup-sayup sampai, Imam Abu Dawud kemudian mendengar ada seseorang di pelabuhan yang bersin, tetapi tidak ada yang mendoakan. Lalu kemudian Imam Abu Dawud bernegosiasi terhadap pemilik perahu, saya rela membayar kepada engkau 1 dirham asal engkau kembalikan aku ke pelabuhan untuk mendoakan saudara kita muslim yang sudah bersin tetapi tidak ada yang mendoakan. Akhirnya perahu kemudian dikembalikan ke pelabuhan. Sampai di pelabuhan, Imam Abu Dawud kemudian ketemu dengan orang yang bersin itu, lalu kemudian didoakan, yarhamukallah. Dijawab oleh orang itu, yahdikumullah. Apa yang terjadi saudara-saudaraku sekalian pada malam harinya? Dalam riwayat itu disebutkan bahwa seluruh orang yang berada di atas perahu itu pada malam harinya bermimpi dengan mimpi yang sama, bahwa Imam Abu Dawud telah membeli surga hanya dengan 1 keping 1 dirham. Perkara sepele, tetapi ternyata di dalamnya terdapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa khabba'a sukhtahu fi ma'siyatihi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan, merahasiakan ridhonya dalam setiap banyaknya pilihan amal ibadah yang ada di hadapan kita, demikian pula halnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Ali Zainal Abidin, juga menyembunyikan murkanya dalam setiap bentuk kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba terhadap. Jangan dilihat dosa yang kita lakukan dari perkara besarnya, karena bisa jadi ada orang yang melakukan dosa-dosa besar, tetapi dari dosa besar itu kemudian pintu hijab, pintu hidayah terbuka, lalu kemudian ia kembali kepada Allah. Tetapi seberapa banyak di antara kita sejak puluhan tahun yang lalu kita anggap perkara dosa itu perkara kecil, 10 tahun lamanya kita lakukan, sampai hari ini tidak pernah kita taubatkan. Maka kata beliau, fala tahqiru syai'an min ma'siyatihi
fala'alla sukhtahu fi. Karena kita tidak tahu di mana murka Allah dalam setiap banyaknya pilihan atas dosa dan maksiat yang kita lakukan, maka jangan sama sekali menyepelekan, jangan menyederhanakan, jangan menganggap remeh, menganggap enteng satu sekecil apapun dosa dan maksiat yang ada di hadapan mata kita. Terakhir, pesan mendalam dari Ali Zainal Abidin, wa khabba'a wilayatahu fi khalqihi. Allah Subhanahu wa ta'ala juga ternyata menyembunyikan kekasih-kekasihnya, wali-walinya yang kita sebut sebagai wali mastur. 300 orang, bahkan bisa jadi 400 atau 500 orang yang hari ini hadir di Masjid Agung Syuhada. Saya yakin dan percaya di sebahagian kita ada kekasih-kekasih Allah yang tersembunyi, tetapi kita tidak tahu siapa orangnya. Bisa jadi ia tidak memakai pakaian gamis seperti saya, bisa jadi ia tidak memakai songkok seperti saya, tangannya tidak pernah ketemu dengan tasbih, tetapi ternyata dia adalah wali mastur. Ia bekerja sebagaimana kita bekerja. Ia melakukan transaksi kemanusiaan sebagaimana kita melakukan transaksi kemanusiaan, tetapi hatinya, detak jantungnya tidak pernah berhenti dari Allah, Allah, Allah. Sering saya katakan, bahkan terhadap orang gila sekalipun, ada orang-orang tertentu yang seperti itu, yang sengaja mendesain dirinya agar hina di hadapan makhluk, tetapi itu adalah bagian daripada jihadiahnya untuk kemudian dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terhadap orang gila sekalipun, jangan sama sekali kita menyepelekan, jangan sama sekali kita menghina, karena bisa jadi dari kegilaannya itu adalah bahagian daripada rekayasa yang ia lakukan untuk kemudian dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan terakhir dari Ali Zainal Abidin ini juga mengajarkan kepada kita semua bahwa menghormati manusia jangan hanya didasarkan karena manusia yang kita hormati itu ia orang yang banyak uangnya. Pesan Ali Zainal Abidin juga mengajak kepada kita semua bahwa penghormatan kita kepada siapapun jangan didasarkan karena pangkatnya, karena jabatannya, karena keturunannya. Penghormatan kita kepada manusia adalah karena unsur kemanusiaannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan manusia pada ayat yang saya bacakan di awal khutbah tadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع